Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, serta pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita pada pembahasan kali ini, kita akan mengkaji seputar fikih praktis tentang masalah kurban. Ya. Karena berhubung semakin dekatnya bulan Dzulhijjah dan ibadah yang tersebar di bulan Dzulhijjah ini sangatlah banyak. Di antaranya dari syiar Allah Subhanahu wa taala yang tampak dari ibadah di bulan Dzulhijjah ini adalah penyembelihan hewan kurban. Dimaklumi bulan Dzulhijjah dia merupakan bulan yang mulia, satu dari bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan dalam ketentuan Allah, dan perkara itu telah ada tetap tatkala Allah mencipta langit dan bumi. Kemudian diterangkan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya di situ bulan yang mulia. Ya. Nabi terangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Ya. 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan Rajab yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dan kita sekarang berada di akhir bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah dari satu bulan yang mulia yang dimaklumi. Setelah itu ada bulan Dzulhijjah. Ya, ada bulan Dzulhijjah. Mungkin dari hal yang hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan waktu-waktu yang mulia ini. Hanya kadang kebanyakan manusia mereka tidak menyadarinya. Mereka berada di musim-musim ketaatan, ya, di mana pahala dilipat gandakan dan sebaliknya dosa itu diperbesar
dari ancaman dan kejelekannya, ini dari hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Karena taunya mereka itu bulan banyak beribadah itu hanya di bulan Ramadan saja. Padahal selain bulan Ramadan ada bulan-bulan yang mulia yang sudah diterangkan tadi. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Terkhusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, dimaklumi dia merupakan hari-hari yang terbaik, yang pahala amalan soleh itu semakin diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan amalan-amalan yang mulia di bulan Dzulhijjah ini dimaklumi ya, karena pembahasan-pembahasan seperti ini itu sering berulang. Ya. Ada ibadah korban, kemudian di awal-awal Dzulhijjah ini ada syariat memperbanyak amalan-amalan saleh. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak membaca tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu akbar. Kemudian tahmid, alhamdulillah. Ini dibaca dari awal bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Kemudian dari amalan juga yang telah kita maklumi di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah haji dan umrah, ada salat Id, ada puasa sunnah yang disyariatkan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dan selainnya, diterangkan oleh sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa di hari Asyura. Hari Asyura itu maksudnya hari 10 Muharram dan 9 hari dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau misalnya hari ini hari terakhir, ya, besok sudah masuk 1 Dzulhijjah, maka sebentar malam dia sudah mulai bangun makan sahur untuk berpuasa di bulan Dzulhijjah. Ya. Ini dari amalan yang disyariatkan sebagai sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaganya. Dan dimaklumi di hari 9-nya ada hari Arafah, ya, yang padanya juga ada keutamaan-keutamaan bagi siapa yang berpuasa di hari tersebut. Ya. Di mana diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, tatkala seorang dia berpuasa, maka diterangkan dari keutamaan puasanya bisa menggugurkan dosa-dosa 2 tahun berturut-turut, tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ya. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini disyariatkan juga dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di hari Arafah. Nah, karena itu merupakan sebaik-baik doa yang diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Baik. Sekarang kita lihat dari pembahasan kita fokuskan pembahasan seputar masalah hewan kurban. Dan fikih ini kita ambil dari ringkasan fikih dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Mufti Saudi Arabia pada hari ini. Dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih. Di awal dari pembahasan beliau terangkan di situ dari judul babnya, yaitu bab tentang masalah hukum-hukum al-hadyu dan udhiyah. Nah, al-hadyu ini sembelihan juga.
tapi dia berkaitan dengan orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Adapun udhiyah ini dari hewan korban yang telah kita maklumi. Saya hanya baca ringkasan dari pembahasan ini, mungkin saya tidak baca dari kata per kata karena waktunya juga tidak mencukupi untuk menjelaskan semuanya. Ya. Jadi ada dua perkara, ada hadiyu, ada udhiyah. Nah, dua perkara ini ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Diterangkan oleh Syekh di situ ya. Hadiyu itu adalah apa yang dihadiahkan untuk tanah haram dan dia disembelih padanya dari hewan ternak dan selainnya. Dinamakan dia hadiyu dari kata hadiah karena dia bentuknya pemberian dari seorang hamba dihadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun udhiyah dia itu dari hewan yang disembelih pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sepakat para ulama dari kaum muslimin akan syariat udhiyah ini dan syariat hadiyu. Ya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya tentang masalah hewan kurban, ayat yang sering kita dengarkan di surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dan salatlah untuk Rabbmu serta menyembelihlah kamu. Situ salat ditafsirkan oleh para ulama yaitu salat Idul Adha. Adapun wanhar menyembelih yaitu menyembelih hewan korban. Dan ada juga ayat yang lain yang sering kita dengarkan ada di doa iftitah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada syarikat baginya. Dan juga ada ayat-ayat yang lain di surah Al-Hajj tentang syariat udhiyah ini. Ya. Akan diterangkan oleh Syekh di situ ya. Tatkala beliau membawakan dari perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan hukum udhiyah ini dia adalah hal yang disunahkan menurut pendapat kebanyakan ulama. Nah, ada sebagian ulama yang mewajibkan bagi yang mampu. Ya. Oleh karena itu kata para ulama kalau dia punya kemampuan itu sangat dianjurkan sekali untuk berkorban. Ya, di hari Idul Adha dan berlanjut sampai hari-hari tasyrik. Dan diterangkan di situ ya dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau kurban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Yang dia menduduki kedudukan fidyah, tebusan untuk jiwa yang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Beliau bawakan situ ayat di surah Al-Hajj ayat 34 ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan setiap umat kami telah menjadikan ada sembelihan untuk mereka agar mereka menyebut nama Allah pada apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Ya. Dan terus menerus syariat sembelihan ini berjalan pada seluruh agama. Pada seluruh agama. Jadi dia bukan hanya untuk umat Islam saja. Syariat korban ini sudah ada dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah kita maklumi ya. Ya. Dari sini juga ada hikmah dan pelajaran dibalik dari penyembelihan hewan korban itu. Di antaranya untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah kita bacakan tadi ayatnya di surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kemudian dari hikmah yang lain lagi yang diterangkan oleh para ulama, dia merupakan lambang kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia menyembelih hewan korban tersebut. Nah, diterangkan di surah Al-Hajj ayat 36, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Maka makanlah sebagian dari hewan korban tersebut dan berilah makan kepada orang-orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan hewan-hewan tersebut ya kepada kalian agar kalian bersyukur. Ya, kemudian dari hikmah yang lain lagi yang diterangkan oleh para ulama, dia dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dimaklumi kan? Mungkin setiap tahun dibawakan oleh penceramah di khutbah-khutbah itu tentang kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih putranya. Diterangkan di surah As-Saffat ya, ayat 102 sampai 107. Nah, dan kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, kemudian dari hikmah yang lain lagi dari ibadah korban ini bisa memperkuat tali persaudaraan, kecintaan antara sama muslim. Ya. Tatkala hewan itu dibagi dagingnya, maka itu akan memperkuat dari solidaritas, persaudaraan dan kecintaan antara sesama. Kemudian dari hikmah yang lain lagi, dari hikmah ibadah korban ini, ia dari bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawakan oleh Syekh di situ ya, ayat di surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan dalam hati. Nah, dan diantara dari syiar Allah di bulan Dzulhijjah ini penyembelihan hewan korban. Dari hikmah juga pada hewan korban ini terdapat kebaikan. Diterangkan di surah Al-Hajj oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Pada hewan korban itu kami telah menjadikan padanya dari syiar-syiar Allah untuk kalian, dan padanya ada kebaikan. Ya. Sini tidak diterangkan kebaikannya, dibawakan dalam bentuk nakirah, menunjukkan akan banyaknya kebaikan tersebut. Ya. Baik. Maka ini dari sebagian hikmah dan pelajaran dari adanya syariat penyembelihan hewan korban ini. Ya. Diterangkan di situ oleh Syekh hafizahullah taala, hewan yang paling utama untuk disembelih adalah onta, kemudian sapi, ya, secara sempurna ya. Maksudnya satu orang dia menyembelih onta sendirinya ya, itu lebih utama. Setelah itu dia menyembelih sapi sendiri, bukan bersyarikat. Ya, kita kan tidak ada onta di sini. Berarti kalau di Indonesia ini yang paling utamanya disembelih apa? Sapi sendiri. Ya. Dibeli sapi sendirinya, dia dan untuk keluarganya disembelih, itu yang lebih utama. Ya. Karena kata Syekh itu ya, dilihat pada harganya dan manfaatnya untuk para fakir. Baru setelah itu kambing. Ya. Itu urutannya ya, onta sendiri, sapi sendiri, kemudian apa? Kambing. Baru urutan yang keempat bersyarikat.
7 orang pada onta, baru yang kelima berserikat 7 orang pada sapi. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya mana yang lebih utama, seorang dia berkorban dengan kambing atau berserikat 7 orang menyembelih sapi, mana yang lebih utama? Dia menyembelih kambing sendiri. Ya. Ini fikih ya, diketahui. Hanya kadang orang banyak-banyak dia berserikat menyembelih sapi. Padahal ada yang lebih utama. Dia menyembelih apa? Kambing sendirinya. Ya. Karena lebih mahal harganya dibeli kambing daripada dia berserikat untuk menyembelih apa? Sapi. Ya paling sekarang kalau sapi berserikat mungkin 2 juta atau 2 juta lebih. Kalau kambing mungkin bisa lebih daripada itu, mungkin 3 juta. Maka kambing lebih utama. Dilihat dari sisi dari itu. Semakin mahal harga dari hewan tersebut, maka itu lebih utama. Itu lebih utama. Baik. Ini diterangkan hadisnya ya, dalil tentang masalah ini dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim ya, tentang orang yang mendatangi salat Jumat itu kan. Dia datang di waktu yang pertama, seakan-akan dia menyembelih apa? Onta. Di waktu yang kedua seakan-akan dia menyembelih sapi. Di waktu yang ketiga seakan-akan dia menyembelih kambing. Nah, itu urutannya. Onta, sapi, baru apa? Kambing. Sendiri-sendiri. Dipahami ya? Baik. Itu dalil dalam masalah ini. Kemudian Syekh terangkan di situ ya, dari hewan korban jenis yang paling utama yaitu yang lebih mahal harganya, dan sudah diterangkan ya. Beliau bawakan dalil di situ ayat di surah Al-Hajj dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Dan kadang juga dilihat dari sisi warnanya. Ya. Kalau ada hewan korban yang berwarna putih, itu lebih utama. Itu lebih utama. Diterangkan dalam hadis-hadis ya. Kemudian juga kadang dilihat dari sisi jenis jantan atau betinanya. Lebih utama dia sembelih hewan korban yang jantan daripada dia menyembelih hewan korban yang apa? Yang betina. Jadi ini dari urutan-urutan ya, tingkatan-tingkatan keutamaan. Yang paling mahal harganya, yang paling banyak dagingnya, kemudian dari sisi warna ya, kemudian dari sisi jenis kelaminnya ya. Kemudian beliau terangkan di situ tentang masalah umur dari hewan korban tersebut ya. Tidak syah dari hewan korban kalau dia domba kecuali telah genap berumur 6 bulan. Ya kalau di sini mungkin jarang domba ya. Domba itu kan dimaklumi yang berbulu tebal itu, biasanya hidup di daerah yang dingin. Yang ada di sini kan hanya sapi dan kambing. Ya. Kalau onta itu syah menjadi hewan korban ketika dia telah genap berumur 5 tahun. Kalau sapi dia syah menjadi hewan korban ketika telah genap berumur 2 tahun. Adapun kambing syah menjadi hewan korban kalau dia telah genap berumur 1 tahun. Ya. Jadi dibedakan ya antara kambing dengan domba. Itu diterangkan dalam hadis. Nah, la tadbahu illa musinna illa ayyasur alaikum fatadbahu jaza'atan minad dha'n. Kata Nabi, jangan kalian menyembelih kecuali hewan musinna. Musinna yang sudah diterangkan tadi itu. Musinna pada onta ketika dia telah berumur 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Musinna pada sapi ketika telah genap 2 tahun dan masuk tahun ke-3. Musinna pada kambing ketika telah genap 1 tahun
dan masuk tahun kedua. Ya. Adapun kalau susah mencari musnah tadi itu, Nabi terangkan, maka carilah domba yang sudah berumur 6 bulan dan boleh masuk di bulan yang ketujuh. Ya, dipahami ini ya? Baik. Kemudian diterangkan di situ dari masalah yang lain lagi oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan seorang dia menyembeli hadiyu ya untuk dirinya saja sendiri. Ini hadiyu dibahas di masalah haji ya. Nah. Dan juga seorang dia menyembeli ya kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi dia sendiri sebagai kepala keluarga bisa dia beli kambing, tapi dia ikutkan juga di situ keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, juga dia menyembeli onta, sapi, ya pada hadiyu ya, dan juga pada hewan korban. Nah, walaupun dia bersyarikat 7 orang, ya. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi maksimal 7 orang. Dan sekarang mungkin ada yang bertanya, kalau dia tidak cukup 7 orang, hanya 6 orang misalnya, atau hanya 5 orang, bersyarikat menyembeli onta atau sapi, apakah diperbolehkan? Ya, jawabannya diperbolehkan ya. Yang penting jangan lewat dari 7. Jangan lewat dari apa? Dari 7. Ini ada kasus kadang kita lihat ya di sebagian sekolah atau kadang di sebagian perusahaan. Dibeli sapi misalnya. Sementara di situ bukan 7 orang. Jumlahnya puluhan atau ratusan. Bersyarikat menyembeli sapi. Ya, maka ini bukan dihitung sebagai apa? Sebagai hewan korban, tapi dia hanya sembelihan biasa, sedekah. Karena maksimal bersyarikat pada hewan korban itu di onta dan sapi jumlahnya maksimal 7 orang saja. Ya. Bukan diperbanyak sampai puluhan atau ratusan. Nah, maka itu tidak dihitung sebagai hewan korban. Ya, kemudian dalil tentang masalah seorang dia bisa menyembeli untuk dirinya dan keluarganya dengan 1 ekor kambing tadi diterangkan ya dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta Imam At-Tirmidzi, dan beliau sahihkan hadisnya ya dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudakhi bisyah anhu wa an ahli baiti fayakuluna wa yut'imun. Adalah kebiasaan para lelaki di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya, lalu mereka makan dan bersedekah, memberi makan. Dipahami ini ya? Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, tadi di masalah bersyarikat pada onta dan sapi, di tiap-tiap orang itu kan ada 7 orang yang mungkin punya keluarga. Apakah boleh dia ikutkan juga dirinya dan keluarganya? Ya, itu dibolehkan ya. Ya, berdasarkan hadis ini. Pada kambing boleh dia menyembelih untuk dirinya dan diikutkan juga keluarganya. Demikian pula pada bersyarikat ya di onta dan sapi tadi, masing-masing kepala keluarga bisa dia ikutkan juga apa? Dirinya dan keluarganya. Jelas ya? Baik. Ya, sekarang mungkin muncul masalah sering ditanyakan. Apa hukumnya orang berkurban untuk orang mati? Mungkin dia punya orang tua atau punya keluarga, dia korbankan khusus untuk orang yang sudah meninggal. Ya.
Nah, di sini ada dua jawaban diterangkan oleh para ulama ya. Sebagian ulama membolehkan itu masuk dalam sedekah jariyah. Dari sedekah jariyah. Seorang dia bersedekah ya untuk orang yang meninggal, tidak ada masalah. Apakah bentuknya hewan korban atau yang lainnya. Nah, ada juga ulama yang lain berpendapat di sini boleh dia ikutkan. Ya. Ketika dia menyembelih tadi untuk dia, keluarganya dan untuk yang telah meninggal tadi itu. Ya, apakah orang tuanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya orang-orang yang beliau cintai. Ya, seperti Khadijah, paman beliau, ya, yang sudah meninggal di waktu itu, tapi tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengorbankan khusus untuk orang yang telah meninggal dari keluarganya. Yang ada itu hanya diikutkan saja, hanya diikutkan. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing itu, beliau berdoa di situ, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad. Dipahami ya? Baik. Kalau dia misalnya menyembelihkan secara khusus untuk si mayit misalnya, tidak ada masalah. Dia babnya masuk di pembahasan apa? Sedekah jariyah. Tapi itu dari hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal beliau punya orang-orang yang dicintai ya dalam kehidupan. Tapi tidak pernah dinukil dalam satu hadis pun beliau mengorbankan khusus ya hewan korban untuk keluarga beliau yang telah apa? Meninggal. Itu dua pendapat ya diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Baik. Setelah itu beliau terangkan di situ dari Urayan Syekh tentang penyakit-penyakit yang tidak boleh ada pada hewan korban. Ya, beliau bawakan situ hadisnya ya. Dari hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Al-awra al-bayyinu awruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja al-bayyinu dhal'uha wal ajfa allati la tunki. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan korban. Yang pertama, dia buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Jadi kalau buta sebelah sudah tidak boleh, apalagi kalau buta dua-duanya. Kalau hewannya rabun misalnya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya ada hewan yang lebih bagus lagi, itu yang lebih utama. Jadi penyakit yang pertama, yang buta sebelah matanya, itu sudah tidak boleh dijadikan sebagai apa? Hewan korban. Tapi dengan syarat butanya di situ dengan kebutaan yang jelas. Kebutaan yang apa? Yang jelas. Kemudian yang kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. Ya. Yang jelas sakitnya. Dilihat, diteliti di situ ya. Ditanyakan kepada ahli hewan, apakah hewan ini sakit atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang pincang dengan kepincangan yang jelas. Jadi kalau misalnya hewannya tidak ada kakinya, satu saja, itu sudah tidak boleh. Pasti ya, jadi hewan korban. Karena yang pincang saja, masih ada kakinya. Ketika pincangnya pincang yang jelas, sering tertinggal. Kalau dia jalan bersama hewan-hewan yang lain, itu sudah tidak diperbolehkan menjadi hewan apa? Korban. Apalagi kalau dia terpotong kakinya misalnya satu, maka ini lebih tidak diperbolehkan lagi. Kemudian yang keempat, yaitu hewan yang kurus, yang tidak mempunyai sumsum. Ya. Hewan yang kurus, yang tidak mempunyai apa? Sumsum. Karena tujuan seorang yang menyembelih hewan korban untuk dibagi dagingnya. Jadi kalau misalnya tidak ada dagingnya, apa yang mau dibagi? Ya. Jadi dari penjelasannya seputar masalah apa? Masalah penyakit yang tidak boleh ada pada hewan korban tersebut. Adapun kalau dia penyakitnya di luar dari 4 penyakit ini, maka itu dari hal yang tidak ada masalah.
Dipahami ya? Berikutnya beliau terangkan di situ di masalah yang lain lagi seputar waktu penyembelihan hewan korban ini. Dimulai dari setelah salat Id sampai akhir hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari ya. Ini diterangkan dalam hadis-hadis. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13. Berakhir sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Tapi diperhatikan juga di sini kata para ulama kalau dia ingin menyembelih di 10 Dzulhijjah itu dia perhatikan, usahakan dia menyembelih setelah pemerintah menyembelih. Jadi kalau misalnya sudah ada pemerintah, dia dahulukan dulu pemerintah, apakah wali kota kah atau bupati, ya, yang ada di situ. Setelah pemerintahnya menyembelih, baru dia ikut menyembelih. Itu ada hadis ya yang menjelaskan tentang masalah itu. Ya. Baik. Kemudian juga beliau terangkan lagi setelahnya ya, tentang masalah pembagian hewan korban itu. Ya, soalnya dagingnya ya. Nah, ini dirinci oleh beliau di situ ya, masalah hadiyu dan korban. Ya. Kalau hadiyu disunahkan dia memakan dari hadiyunya. Nah, jika dia hajinya haji tamattu atau haji qiran. Adapun untuk udhiyah di situ diterangkan ada 3 arah dari pembagian dagingnya. Ya. Bisa dia makan, bisa dia hadiahkan, yang ketiga dia sedekahkan. Ya. Dia makan, kemudian dia hadiahkan, kemudian dia sedekahkan. Nah. Dia makan dimaklumi, boleh dimakan, tidak ada masalah. Ya. Demikian pula boleh dia hadiahkan, bisa dia beri kepada orang kafir atau orang kaya, tidak ada masalah. Kemudian dia bisa sedekahkan juga, diberikan kepada fakir, miskin. Ya. Ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Situ beliau bawakan di antara ayatnya di surah Al-Hajj, ya, fakulu minha wa at'imu. Makanlah darinya dan memberikan makan. Ya, bersedekah. Baik. Dan juga tidak mesti dia harus bagi 3 juga ya, karena ada pendapat yang lain. Kalau dia ingin makan lebih banyak juga tidak ada masalah. Disedekahkan sedikit, dihadiahkan sedikit. Dan boleh juga dia makan sedikit saja, dia perbanyak bersedekah di situ. Itu juga dari hal yang tidak ada masalah. Bahkan di pendapat sebagian ulama itu dari hal yang lebih utama. Ketika dia bersedekah lebih banyak. Di akhir dari pembahasan beliau singgung masalah hadiyu ya, tapi ini tidak kita bahas ya. Masalah hadiyu jibran bagi siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram ya di musim haji ya, maka dia harus menyembelih apa? Hadiyu tadi. Ya. Maka tidak boleh dia makan dari hewan hadiyunya sedikit pun. Tapi itu dibahas di masalah haji ya. Kemudian di masalah yang terakhir yang boleh terangkan di situ tentang etika-etika bagi orang-orang yang ingin menyembelih hewan korban itu. Ya. Jika telah masuk 1 Dzulhijjah dan seorang ingin menyembelih, maka di sana ada etika-etika yang diperhatikan ya. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudhi fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhi." Jika telah masuk 10 awal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih, maka jangan dia mengambil, di hadis yang lain diterangkan jangan dia menyentuh, dia memotong ya, dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun. Di hadis yang lain diterangkan dari kulitnya juga, sampai dia selesai menyembelih. Dipahami ya? Ini etika diperhatikan. Jadi kalau misalnya besok sudah 1 Dzulhijjah, maka batas dia mencukur rambutnya, ya, dia motong kukunya, ya, itu sampai sore hari, pada waktu tenggelamnya matahari, itu batas akhirnya. Karena malamnya itu sudah mulai masuk apa? Malam 1 Dzulhijjah. Dipahami ya? Baik. Diterangkan oleh Syekh di situ, jika dia melakukan hal itu, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah dan tidak ada fidyah baginya. Maksudnya tidak ada denda ya.
Nah, dihitung dosa besar, dia wajib beristighfar kepada Allah, tapi tidak ada apa? Tidak ada fidyah atau denda dari pelanggaran tersebut. Baik. Bagian dari sebagian pembahasan ringkas seputar masalah hewan korban dari Al-Mulakhas Fiqih karya Mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Terus sekali dari akhir majelis kita ya. Dan ada penyampaian dari panitia ya, dari DKM Masjid untuk senantiasa memperhatikan kebersihan dan sampah-sampahnya dibersihkan ya sebelum kita meninggalkan tempat ini. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.